صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله
Intahat puji kehadirat Allah, Maha Raja Tunggal dan Abadi, Maha melimpahkan keindahan zatnya yang merupakan isyarat dengan penciptaan alam semesta, merupakan lambang yang menyeru hambanya untuk mendekat kepada keridhaan, kepada pengampunan, kepada kesucian, kepada kehiburan, kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari yang Maha Tunggal menguasai kerajaan dunia dan akhirat, Allah Maha menguasa dan Maha menguasai setiap kejadian, Maha menawarkan kedekatan dan cintanya kepada hamba-hambanya, dan Maha menghibur hamba agar jangan risau, menunjukkan jangan putus asa dari rahmatnya. Dialah Allah yang telah menyeru para pendosa dengan firman-Nya, "Qul bi fadlillahi ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam berbuat dosa, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Inna Allah ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha mengampuni semua dosa, dan sungguh Allah Maha pengampun dan berkasih sayang. Diriwayatkan oleh Hujjatul Islam Barakatul Anam Al-Imam Qadhiyah di dalam kitabnya Asy-Syifa menukilkan riwayat asbabun nuzul ayat ini adalah ketika sang pembunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa arda pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Wahsy, seorang budak yang memang sengaja membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu di perang Badr, di perang Uhud. Di saat perang Uhud itu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ditombak dari kejauhan dari belakang tubuhnya hingga wafat. Dan Wahsy tidak cukup hanya dengan itu. Wahsy membelah dada Sayyidina Hamzah, mengeluarkan jantungnya, memotong hidung dan telinga dan bibir, dan mencungkil kedua matanya. Wassila alaih, lantas dibawakan kepada ibu. Hadirin hadirat, inilah dosanya Wahsy, orang yang telah membunuh pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mengeluarkan dada jantungnya dari dadanya. Jenazah itu dirobek dan dikeluarkan jantungnya, dicungkil kedua mata, bibir, hidung dan dua telinganya, dan dibawakan untuk tuannya. Lalu di saat itu, saat Fatah Makkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dengan 100.000 muslimin muslimah. Wahsy melarikan diri. Ia menjauhkan diri sampai ke pantai. Istrinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, suamiku mempunyai dosa yang sangat besar. Kalau dia masuk Islam dan bertaubat, apakah suamiku diampuni?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahu amma salah." Allah maafkan semua yang terdahulu jika orang mau bertobat, apalagi dari luar Islam masuk Islam, tobat sudah tidak ada lagi dosa. Maka istrinya pun menemui suaminya di pantai. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah Muhammad sallam, Allah akan mengampuni semua yang lalu kalau kamu mau bertobat dan masuk Islam." Wahsy berkata pada istri, "Kamu tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu kamu istri saya?" Maka berkata istrinya, "Tidak kusampaikan." "Katakan dulu." Maka istrinya balik lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah
betul semua dosa akan diampuni suami ketakutan. Rasulullah SAW berkata, "Lagi Allah Muhammad SAW sudah kusampaikan beberapa waktu yang lalu, Allah memaafkan apa-apa yang terdahulu." Maka istrinya berkata, "Ya Rasulullah, suamiku adalah Wahsy yang telah membunuh pamanku dan membedakannya dengan jantungnya, menjungkit kedua matanya dan memotong bibir, hidung dan dua telinganya." Berubahlah ya Rasulullah SAW. Beliau terdiam dan tidak menjawab, menunggu turunlah ayat, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakan wahai hamba-Hamba-Ku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa. Rasul menyampaikannya kepada sahabat dan kepada istrinya, dan istri menyampaikan kepada suaminya. Datanglah Wahsy masuk Islam. Rasulullah SAW berkata ke Wahsy yang telah membunuh pamanku Hamzah dan Abdul Muttalib, "Betul wahai Rasul, aku telah berbuat ini dan ini. Kumaafkan kesalahanmu," kata Rasulullah SAW. Namun satu hal, jangan perlihatkan wajahmu lagi di hadapanku setelah ini. "Kenapa wahai Rasulullah? Bukankah kau sudah maafkan aku? Aku sudah memaafkanmu. Tapi kalau aku lihat wajahmu, aku terbayang wajah Hamzah bin Abdul Muttalib yang rusak, dihancurkan olehmu. Saat itu aku teringat wajah Hamzah, makanya muncul di hadapanku lagi." Wahsy kemudian terus menjadi kecewa dalam hatinya sampai munculnya Musailamah al-Kadzdzab, musuh Rasulullah SAW, yang berkata, "Ini ombak yang menggunakan membunuh Hamzah, menggunakan pula untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Barangkali sedikit bisa menebus daripada kesalahan yang telah lalu." Namun kita lihat sebuah lembut Rabbul Alamin berbuat kepada orang yang demikian, yaitu Wahsy. Allah malah menjawab keputusasaannya atas kasih sayang Allah, yang berkata pada istrinya, "Mustahil dosaku bisa diampuni karena aku sudah berbuat dosa paling besar, membunuh pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Namun Allah justru memanggilnya untuk kembali kepada cintanya. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Kenalilah Tuhanmu yang maha lembut dan maha berkasih sayang. Tiada yang lebih lembut darinya, tiada yang lebih santun darinya, tiada yang lebih menerima darinya, tiada yang lebih mengerti dan memahami keadaan kita kecuali Allah yang mencipta kita dari tiada, yang mengetahui setiap detik hari-hari kita yang lalu dan yang akan datang, yang memberi kita dengan pemberian yang tidak bisa diberi oleh makhluk satu sama lain, yang paling berkasih sayang lebih dari semua yang mencintai kita. Dialah Allah yang telah mengutus hamba yang paling dicintainya, yang mempunyai sifat yang sangat lemah lembut, Sayyidina Muhammad. Sahibul akhlaq Sayyidina Muhammad, Sahibul Isra' Sayyidina Muhammad, Sahibul Mi'raj Sayyidina Muhammad. Memimpin kita dan idola kita yang Allah lembut dan tiada manusia yang lebih lembut dari Muhammad Rasulullah. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ahsanun nasi khalqan wa khuluqa." Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia budi pekerti dan tubuhnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau mempunyai akhlak yang agung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun
sekalian, dan sangat berlemah lembut kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, orang yang paling mencintai kita dari semua orang yang cinta kepada kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, malam-malam agung ini mengingat dan mengundang ruh dan jiwa kita mengingat peristiwa Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang naik ke langit dengan undangan tunggal dari Rabbul Alamin, tidak memanggil siapapun selain Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang menghadap, hingga beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari datang kepada Jibril alaihi salam dengan dua lainnya, lantas ia membelah dadaku dan mencuci dadaku dari mulai urat leherku sampai perutku, lantas kemudian membawa baki dari emas dan menuangkan iman dan hikmah ke dalam sanubariku, lalu mengembalikan posisi tubuhku seperti semula, lalu membawaku menuju Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa aku bertemu dengan para nabi dan rasul. Lantas kemudian aku mulai naik melintasi langit dunia. Kita memahami langit dunia ini luasnya sudah tidak terhingga, manusia belum mencapai ujung batasnya karena terdapat padanya triliunan galaksi dan belum terhitung triliunan lainnya, yang jarak galaksi terdekatnya yaitu Andromeda sudah 2 juta tahun kecepatan cahaya. Bagaimana galaksi yang menjauh dan itu semua baru di langit dunia, karena Allah berfirman walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiih, kami jadikan di langit dunia itu bintang-bintang yang bercahaya, menunjukkan semua planet-planet itu baru di langit yang pertama, dan Rasul menembus langit yang pertama itu bukan ke galaksi yang terdekat tapi ke ujungnya bersama Jibril alaihissalam dalam beberapa kejap saja, jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kalau kecepatan cahaya butuh waktu 2 juta tahun menuju galaksi yang terdekat, bagaimana galaksi yang miliaran lainnya, gugusan-gugusan bintang yang berjumlah miliaran di angkasa ini, kesemua jarak itu ditempuh dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Sampailah ke batas langit pertama, Jibril memerintahkan pintu langit dibuka untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkata malaikat penjaga langit, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Jibril berkata, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam terursil, maka ia sudah waktunya diutus dan bangkit. Berkata Jibril, na'am. Maka malaikat pun membuka pintu langit pertama dan berkata, marhaban bihi wa ni'mal majid, selamat datang untuknya, semulia-mulia yang datang ke langit pertama telah datang. Fahamlah kita dari ucapan ini, tidak ada satupun makhluk yang lebih mulia menginjak langit pertama melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, marhaban bihi wa ni'mal majid, selamat datang untuknya, semulia-mulia yang datang telah datang ke langit pertama. Nabi hadirat di saat itu ia berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan marhaban bin Nabi Saleh bin Saleh, selamat datang wahai Nabi yang saleh dan wahai keturunanku yang saleh. Maka saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat di kanan Nabi Adam, jika Nabi Adam melihat ke kanan, ia tertawa dan tersenyum.
tersenyum ketika melihat karena semua manusia yang ada di permukaan bumi ini, dari bangsa seluruh bangsa Afrika, Amerika, China, Jepang, Arab, dan seluruh bangsa yang ada di muka bumi berawal dari satu, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, yang tersenyum atas mereka yang wafat dalam kesolehan dan menangis melihat keturunannya yang wafat dalam hal yang mungkar. Hadirin hadirat, lalu Rasulullah SAW menembus langit yang kedua dan bertemu dengan Nabi Isa dan Maryam alaihissalam, dan disambut oleh Nabi Isa demikian yang Sahih Bukhari dengan ucapan yang sama. Malaikat tidak membukakan pintu kecuali bertanya, siapa yang bersamamu wahai Jibril, hingga kau perintahkan membuka pintu langit kedua. Jibril berkata, yang bersamamu Muhammad Rasulullah SAW. Maka ia pun berkata, marhaban bihi wa ni'mal majid, ya selamat datang untuk sang Nabi semulia-mulia yang datang di langit kedua. Telah datang, dibukalah pintu-pintu langit kedua untuk menyambut Sayyidina Muhammad wastabshirun, dan mereka pun mendengar gembira. Para malaikat berdesakan menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Lalu dia menembus langit yang ketiga Rasulullah SAW dan berkata, Jibril, bukakan seluruh pintu langit. Maka berkata malaikat langit ketiga, siapa yang bersamamu wahai Jibril sampai aku harus membukakan semua pintu langit ketiga ini? Jibril berkata, Muhammad Rasulullah SAW. Maka berkata pula malaikat dengan ucapan yang sama, akan usil, apakah sudah diutus? Sudah. Marhaban bihi wa ni'mal majid, ya selamat datang untuknya mulia-mulia yang datang. Telah datang, pintu langit ketiga dibuka dan Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Lantas beliau naik ke langit keempat dengan sambutan yang sama. Dibuka pintu langit keempat untuk Muhammad Rasulullah SAW, disambut para malaikat dan para nabi. Sambut di langit keempat oleh Nabi Idris alaihissalam. Lantas di langit kelima disambut pula oleh para nabi. Di langit keenam disambut oleh Nabi Allah Musa dalam satu riwayat, dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat lainnya oleh Nabi Allah Ibrahim juga dalam Sahih Bukhari diriwayatkan. Dan di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Allah Musa dalam riwayat lainnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Rasul berkata, setelah itu aku dinaikkan ke Baitul Ma'mur yang tempatnya tepat berada di atas Ka'bah. Lantas aku berkata kepada Jibril, apa ini wahai Jibril? Jibril berkata, ini Baitul Ma'mur, 70.000 malaikat salat setiap harinya dan keluar dari Baitul Ma'mur 70.000 dan tidak pernah kembali lagi, terus keluar 70.000 tepat di atas Ka'bah al-Musharrafah tempatnya. Lantas Rasulullah SAW menaikkan lagi sampai mendengar Sariul Kalam, sampai dia mendengar yaitu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas setelah itu diperintah untuk menghadap langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril berhenti, tidak meneruskan menemani lagi. Karena dalam riwayat lainnya Jibril berkata, aku tidak mampu terus untuk menghadap kepada Allah karena tidak diizinkan untuk menghadap. Hanya engkau yang diizinkan menghadap. Kalau aku naik, aku akan hancur terbakar dengan cahaya hijab dari hijabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya dari 70.000 tabir cahaya yang menutupi antara makhluk dengan al-Khaliq. Jika sampai aku ke hijab itu, aku akan terbakar dari bumi. 70.000 tabir terbuka untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada Fakana Fa'wa Qawsaini aw adna. Saat itu sangat dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan di dalam Asy-Syifa
menceritakan saat aku naik menuju Mi'raj, aku melihat di langit itu para malaikat gemuruh dengan zikir dan tasbih, dan warna dan bentuk yang belum pernah kulihat di permukaan bumi. Ada warna seperti itu dan bentuk seperti itu, dan kulihat hamparan surga itu. Bentangan anaknya adalah misik yang dikeringkan, yaitu minyak wangi yang mengering dari indahnya dicampur dengan berlian dan juga mutiara. Dan kemudian aku sampai ketika telah menembus muntahal khalaiq, akhir dari seluruh makhluk, hingga akhir aswat wala anzur ilal munazir. Tidak lagi mendengar satu suara pun, sepi dan senyap. Tidak ada lagi bentuk dan warna-warni. Dan saat itu aku pun mendengar satu suara, udnu ya Muhammad, yaqta'uka ya Muhammad. Mendekat wahai Muhammad, tenangkan dirimu dari ketakutan wahai Muhammad. Maka beliau pun bersujud lalu berkata, at-tahiyyatu wa barakatuh salawatu thayyibatu lillah wa asyaful wulan kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan milik Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku mendengar jawaban kata Rasul, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera wahai Nabi dan rahmatnya Allah dan keberkahannya. Maka aku menjawab, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera bagi kami, yaitu aku dan umatku. Beliau tidak mau mengambil rahasia salam sejahtera dari Allah sendiri, tapi ingin menyertakan umat beliau sallallahu alaihi wasallam dan ucapan assalamualaikum, salam sejahtera untuk kami, wa ala ibadillahi salihin, dan para hamba Allah yang saleh, yaitu para malaikat dan para rasul dan nabi. Demikian sebagian ulama menjelaskan. Hadirin hadirat, maka diwajibkan adanya 50 salat. Dan tasyaturun berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa yang dikatakan Tuhanmu? Aku diberikan hadiah untuk membawa salat 50 waktu. Bani Israel tidak mampu melakukan 50 waktu, apalagi umatmu lebih pendek usianya, lebih lemah, lebih tidak berdaya, balik lagi tidak kekurangan. Maka Rasulullah SAW kembali dikurangi 10 waktu. Ketika minta kekurangan, saya bersabda, ya Rabb ummati ya Rabb ummati, wahai Allah, sungguh data'ufat ummati, umatku sudah sangat lemah dibanding umat-umat sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengurangi 10 menjadi 40 waktu. Dia turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam berkata, apa yang kau dapat? Dikurangi berapa? 10. Balik lagi 40 waktu. Tidak mampu umatku, minta kekurangan lagi, minta keringanan. Maka Nabi SAW balik lagi kepada Allah, dikurangkan lagi 10, hingga demikian sampai 5 waktu, yaitu beliau bolak-balik dari minta keringanan. Dan salah satu riwayat Nabi Allah Musa alaihissalam itu, ketika beliau alaihissalam diriwayatkan dalam riwayat yang ketiga, saat beliau mendengar firman Allah di Bukit Tur Sina, maka bukan di laut, di Bukit Tur Sina. Saat dia mendengar firman Allah di Bukit Tur Sina, dia pun turun dari Bukit Tur Sina. Dia menutup telinganya dari semua suara benda dan hewan, karena dia tidak tahan mendengar buruknya suara benda dan hewan, karena telah mendengar suara yang sangat lembut dan indah mewakili firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak kuat mendengar suara air, suara burung, suara manusia, suara hewan menyakiti telinga Musa alaihissalatu wassalam. Itu Nabi Allah Musa di dunia. Maka cahaya melihat di wajah Nabi Allah Musa, dilihat oleh istri dan anak-anaknya. Demikian terang benderang wajahmu. Nabi Allah Musa alaihissalam berkata, aku tadi mendapat firman Allah. Maka ketika di malam Isra wal Mi'raj, Nabi Allah Musa alaihissalam melihat Rasulullah SAW kembali dari hadapan Allah dengan wajah yang terang benderang, bias dari cahaya Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa mencari alasan supaya Nabi Muhammad kembali lagi ke atas, supaya bisa balik lagi, jumpa lagi, melihat lagi cahaya keindahan Allah. Wajah beliau bagaikan cermin yang
mencerminkan cahaya keagungan ilahi. Balik lagi ke atas, balik lagi. Ini yang berkali-kali Nabi Musa bisa menikmati bias dari cahaya keindahan Rabbul Alamin yang terlihat di wajah Sayyidina Muhammad SAW. Dan setelah itu Nabi Allah Musa pun jika Rasul berkata, sudah cukup 5 waktu, tapi sudah diberi pahala 50 waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi Rasul berkata, istahai, aku sudah malu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, aku sudah lewatkan dan sudah jalankan farduku untuk umatku maupun hamba-hambaku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukannya dan tidak lagi mengubahnya 5 waktu. Allah Maha tahu solat itu 5 waktu bukan 50 waktu. Namun Allah ingin memberi isyarat kepada sang Nabi dan kepada umat beliau, yaitu kita, berapa besarnya rindu kita kepada Allah, berapa besarnya rindu Allah kepada kita. Allah meminta 50 kali kita menghadap, kita 5 kali saja ada yang masih malas dan keberatan. Berapa cinta Allah kepada kita, berapa cinta kita kepada Allah. Allah minta 50 kali karena kita lemah, kita diberi 5 kali, tapi sama dengan 50 waktu, seakan-akan 50 kali kepada Allah. Inilah cintanya bulan ini kepada kamu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka ketika Rasulullah SAW turun melihat Musa AS menangis, aku berkata, hai Jibril, kenapa ia menangis? Jibril AS berkata, karena ia menangis, ia telah menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Nabi yang paling mulia, melebihi umatnya, melebihi banyak dari umatku, dan yang masuk surga dari umatnya jauh lebih banyak dari umatku. Maka menangis Allah Musa berpisah dengan Rasulullah SAW, dan Rasul kembali ke muka bumi membawakan kepada kita hadiah ilahiyah berupa 5 waktu yang luhur, 5 waktu suci untuk menghadap ilahi, jiwa dengan jiwa, ruh dengan ruh, sanubari menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saruh yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jasad kita di bumi, tapi ruh dan jiwa kita dan sanubari kita saat mulai kita takbiratul ihram hingga selesai salat, yaitu salam, mulai takbiratul ihram hingga salam, saat itu kau terbuka al-hijab antara kau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadapan dengan Rabbul Alamin, sebagaimana di Rasul SAW riwayat Sahih Bukhari, barang siapa yang melakukan salat beritahu yunaji Rabbahu, sungguh dia sedang berbicara dan bercakap-cakap dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh, sungguh menghadapkan jiwa hatiku, wajah hatiku kepada yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia keunggulan di dalam Mi'raj sekilas kita buka, namun masih lagi banyak bagaikan samudra yang sangat luas yang tidak bisa diceritakan dengan lisan. Di antaranya adalah ucapan para penyair bahwa ketika Nabi Musa AS menghadap Allah di bukit Tursina, maka di saat itu perintahkan kepada Musa, ikhla'na alaik fa innaka biwadil muqaddasi huwa, lepas kedua sandalmu wahai Musa, kau berada di tempat yang suci. Maka di saat Rasulullah SAW naik ke Hadratullah, tidak diperintah membuka kedua sandalnya. Maka kata para penyair dalam syairnya, manakah yang lebih mulia, sandal atau Jibril AS? Jibril tidak bisa naik ke Hadratullah, sandalnya Rasulullah naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Jibril lebih mulia dari sandal yang terbuat dari kulit kambing, dan bersyukur mahia karena sandal terikat dengan kaki Sayyidina Muhammad SAW, walaupun terbuat dari kulit kambing karena terikat dengan kaki Rasulullah. Demikian pakaian Rasulullah naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diperintah untuk membuka kedua sandalnya sebagai tanda bahwa orang-orang yang terikat hatinya dengan Rasulullah SAW
sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah perintahkan semua yang bersama Rasul untuk berpisah, bahkan sandal yang tidak diperintahkan dibuka, menunjukkan lebih lagi hati yang mereka cinta pada Sayyidina Muhammad SAW. Mereka mendapatkan rahasia kemuliaan di Surah Al-Mi'raj. Seluruh umat beliau tidak. Saat kita salat, kita mengulang lagi kalimat percakapan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Tahiyatul barakatuh salawatullahi wa barakatuh. Kalimat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat itu kalimat percakapan antara Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kamu ucapkan di dalam salat. Setiap salat kita mengucapkannya. Rahasia keluhuran Isra dan Mi'raj tumpah pada kita 5 kali setiap harinya. Ingin lebih, lakukan lagi. Ada salat duha, ada salat witir, ada salat tahajud, ada salat zuhur lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia sekilas dari rahasia keluhuran salat. Tidaklah seseorang melewati hari-harinya di dalam salat kecuali adalah dalam keluhuran. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari sebagaimana hadis yang kita baca tadi, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, berkata Sayyidina Anas bin Malik, ia melihat kubah-kubah yang terbuat dari mutiara yang ada danau di sampingnya, kubah-kubah yang terbuat dari mutiara yang berlubang-lubang dengan keindahan, maksudnya berlubang-lubang dengan indah mutiara-mutiara itu. Ketika ajar kepada Jibril, apa itu Jibril? Berkata Jibril, itu telaga Al-Kautsar, itu telaga yang sangat indah. Rasul berkata diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa dalam riwayat lainnya bahwa jumlah cangkirnya sebanyak bintang di langit. Cangkir-cangkirnya yang ada di telaga Al-Kautsar milik Nabi Muhammad SAW yang Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, sungguh kami memberi kepadamu wahai Muhammad telaga Al-Kautsar, maka bersolat-solatlah kepada Allah, berbanyaklah doa dan berkurbanlah jika mampu. Dan orang-orang yang ingin mencelakai ulah yang akan celaka dan terputus perbuatannya, tiga surat yang demikian singkat tapi mensiratkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Telaga Al-Kautsar. Di dalam riwayat yang ketiga, jika pecah salah satu pecahan kecil dari cangkir yang ada di Telaga Al-Kautsar jatuh ke permukaan bumi, pecahan kecil itu lebih mahal dari seluruh perhiasan yang ada di muka bumi. Hadirin hadirat, bagaimana satu cangkir sempurna, tapi para sahabat dan para pecinta Rasul mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saat kami nanti di Telaga Al-Kautsar, saat itu kami tidak mau minum dari gelasnya. Lalu bagaimana? Kami mau minum langsung dari telapak tanganmu, ya Rasulullah. Telapak tanganmu lebih mulia dari seribu cangkir yang ada di Telaga Al-Kautsar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini para sahabat Rasul radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir masa hidupnya seraya bersabda, "Setelah ba'di atawatan fasbiru hatta talqawni 'alal haud." Dan kalian lihat nanti setelah aku wafat hal-hal yang tidak menyenangkan, bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Telaga Haud. Semoga aku dan kalian dikumpulkan oleh Allah di Telaga Haud bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para muhajirin dan ansar, ahli Badar, ahli Rafi. Kami bermunajat memanggil nama-Mu yang maha luhur, yang maha membuka rahasia keluhuran dunia dan akhirat, yang maha memiliki rahasia kebahagiaan dunia dan akhirat, maha memiliki kunci-kunci
kasih sayang kepada kami lebih dari semua yang mencintai kami. Wahai yang Maha baik kepada kami lebih dari semua yang baik kepada kami. Masing-masing hadirin mempunyai hajat, mempunyai doa, mempunyai kebutuhan. Ada yang terjebak hutang, ada yang terjebak masalah, ada yang terjebak kesedihan, ada yang terjebak kesusahan, ada yang ingin bekerja, belum bekerja, ada yang ingin punya keturunan, belum punya keturunan, ada yang ingin menikah, belum menikah. Masing-masing dengan hajatnya. Rabbi, Kau Maha melihat saat ini kepada segenap sanubari kami. Ayah sabu alam yarahu ahad. Maka mereka mengira tidak ada satu yang Maha melihat mereka. Ayah sabu alam yarahu ahad. Maka mereka tidak mengira bahwa Allah SWT yang Maha Tunggal selalu melihat mereka. Alam naj'alahu ainain wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdain. Bukankah telah kami berikan pada mereka penglihatan, kami berikan pada mereka ucapan, kami berikan pada mereka dua jalan. Mana yang ingin mereka pilih? Jalan kedekatan kepada kasih sayangmu atau jalan kemurkaanku? Semoga aku dan kalian dan semua keluarga dan keturunan kita disatukan oleh Allah dan dipastikan oleh Allah di dalam orang-orang yang diridhai Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dilimpahi rahmat oleh Allah setiap waktu dan saat. Rabbi kami, maafkan seluruh dosa-dosa kami. Tidak kami bangkit dari tempat ini kecuali Kau sudah menghapus seluruh dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami dan dosa kerabat dan saudara kami, suami kami dan istri kami, anak-anak kami dan keluarga kami yang masih mempunyai dosa dan belum terampuni. Hingga malam ini ampunkan seluruh dosa mereka dan ampuni mereka yang telah wafat dari ayah bunda, dari keluarga atau teman atau kerabat yang barangkali hingga malam ini masih terhimpit di alam kubur. Bebaskan dari segala kesusahan dan mereka yang dalam kemuliaan di dalam kubur dan tampakkan kemuliaannya, dan mereka yang masih hidup berlimpahkan rahmat dan kemuliaan untuk mereka dan untuk kami semua. Wahai nama yang mengawali segala-galanya dari biara menjadi adab, maka adakanlah segala apa yang kami minta. Wahai yang Maha mampu memberi melebihi semua yang mampu memberi. Wahai yang telah berfirman kepada kami, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'aladah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul miqyat idza urjila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, jika berkumpul kalian seluruh jin dan manusia yang pertama hingga yang terakhir di dalam suatu lapangan yang multi luas, dan masing-masing kalian mempunyai hajat dan meminta kepadaku, ada yang minta 1000 surga, ada yang minta 1000 arsy, dengan masing-masing permintaannya kuberikan semua yang kalian minta, tidak berkurang dari yang kumiliki kecuali seperti jarum berangkat dari tengah lautan samudera. Wahai Allah yang Maha Luhur, limpahkanlah semua yang kami butuhkan lebih dari yang kami minta. Limpahkan permintaan kami lebih dari yang kami harapkan. Ampuni kami dari semua dosa yang kami ketahui dan tidak kami ketahui. Kami titipkan masa lalu kami dalam samudera pengampunan-Mu. Kami titipkan masa depan kami pada samudera gerbang kebahagiaan-Mu. Aku jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
sering saya SMS kalau setengah 11 tidak dijawab lagi, dijawabnya setengah 4 pagi karena beliau tidak lepas tahajud setiap malamnya. Dan beliau ini di Polres Cimahi, para polisi semuanya bulan Ramadan wajib baca Al-Quran bersama-sama sebelum bertugas. Beliau orang sangat Allah SWT limpahkan banyak hidayah dalam kita membutuhkan daripada rekan-rekan dalam seperjuangan kita di dalam masyarakat, di dalam pemerintahan, dalam kepolisian, di dalam lainnya untuk bersama-sama membangun kota kita dan bangsa kita, khususnya negeri muslimin terbesar di muka bumi ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, semoga yang kita tercapai juga para tamu yang hadir, semoga dalam kemuliaan dan tidak menggembira dengan suksesnya acara rencana kehadiran guru mulia kita Muslim Al-Abdullah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Faqih pada malam Jumat yang lalu. Walaupun beliau tidak hadir dengan jasadnya, namun beliau melihat kita dan kita melihat beliau. Allah yang menyatukan kehadiran dan rindu kita untuk melihat wajah beliau dan mendengar sambutan beliau. Hadirin hadirat, beliau sendiri yang telah menyampaikan bahwa jemaah akan terus semakin bertambah dan semakin banyak kemarin dilaporkan lebih dari 1 juta muslim muslimat yang berkumpul di Monas, dan insyaAllah 9 Juli malam sholat jalan Nabi Muhammad SAW kita akan mengadakan zikir akbar dengan Allah 1000 kali sebagaimana yang lalu di Monas setiap tahunnya, mengundang seluruh jemaah sebagaimana yang lalu. InsyaAllah hadir lebih banyak lagi siaran langsung bersama guru mulia sudah beliau bisa melihat kita dan kita bisa melihat beliau lagi. Setiap event besar akan kita usahakan beliau memberikan sambutan untuk kita secara langsung dari Allah Muhammad. Semoga acara kita sukses. Terus berjuang membenahi diri kita, membenahi peradaban, membenahi bangsa kita menjadi semakin damai, semakin tertib dan aman. Semoga acara malam sholat Jumat 9 Juli di Monas jam 21.00 sampai 22.30 sukses dengan zikir ya Allah 1000 kali sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qudusullah Sirruhu bahwa Ismul A'zam adalah lafaz Allah. Allah itulah Ismul A'zam karena Ismullah yang lain adalah Azim dan yang A'zam adalah Allah. Demikian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani alaihi rahmatullah di dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab lain yang diriwayatkan. Kita membacanya 1000 kali Ismul A'zam itu. InsyaAllah kalau setiap malam Sabtu 500 kali setiap malam Sabtu itu. Nanti kalau di malam Isra Mi'raj juga nanti di malam Nisfu Sya'ban juga nanti di malam Haul Ahlul Qadar malam 17 Ramadan malam Nuzul Quran kita baca 1000 kali di malam-malam agung itu Ismul A'zam bersama-sama. Mudah-mudahan lebih dari 1 juta muslimin muslimat ya Allah 1000 kali semakin makhluk kota kita dan bangsa kita dan diri kita dengan keluhuran, dengan kemuliaan dan kedamaian. Demikian menjadi kemuliaan Allah. Tidak lupa pada kami juga para tetangga barangkali sebagian terganggu dengan acara kita, namun bersama dan apa semoga dipakai rahmat dan berkah. Yang urus masjid yang sudah banyak yang sepuh dan para muda-mudanya semoga dipakai keberkahan oleh Allah SWT. Jemaah sudah memenuhi jalan sampai ke halaman, sampai ke sebelah gedung Samsung, sebagian sudah di gedung sebelah Samsung sudah diizinkan setiap tahun Selasa dipakai itu lewat lebarannya luasnya seperti masjid ini luasnya tanahnya lebih lagi mungkin sudah dipakai oleh masa pakai proyektor di sana sudah hampir penuh pula, tapi tidak cukup. Subhanallah, tidak tahu lagi jemaah semakin banyak yang mencintai Allah dan Rasul. Semoga Allah berbanyak terus bulan bagi semua pihak yang belum mendukung acara ini, dan mohon maaf acara tidak bisa ditayangkan di streaming website malam ini karena ada kerusakan teknis setelah acara akbar di Monas. Demikian dari penjelasan dari Allah. Setelah ini kemana-mana dulu kita masih ada istilah menutup dan doa menutup oleh Ibu di Muhammad Nabi Al-Qas bersama Tauti. Dan bagi jemaah yang tidak ada kepentingan, saya mohon jangan boleh datang depan dulu karena para malaikat masih menyaksikan kehadiran kita.
majlis ditutup dilaporkan ke hadapan Allah Maha tidak. Kalau membuat bola atau kalau kita sampai akhir bertahan kantor kita. Kalau di majlis taklim belum selesai doa penutup dah berdiri mau kemana, tunggu sampai 2 menit tidak lama lagi. Yang dimuliakan Allah, mohon maaf segala penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ma'budun ana wa nabiyyuna min qabli.